Alwafira, Mega Mustika, Anna Alfatun-Nisa, Resti Amalia. Oke, ada dulu ya. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar barisan aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke barisan aritmatika, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelum menjelaskan tujuan pembelajaran kita, di dalam pembelajaran barisan aritmatika itu sendiri, di sesi di lingkungan kegiatan kita itu sehari-hari ada yang bisa tebak tidak kalau di barisan aritmatika itu di lingkungan kita itu ada tidak di sekitar kita? Ada. Apa caranya? Seperti menabung lubang. Ya, menabung lubang. Papa, hari ini ya kita menabung di bank. Papa uang kita yang kita tabung sekarang 50.000. Karena kan mahasiswa biasa nggak terlalu banyak. 50.000. Nah, berikutnya kita nabung lagi di bulan yang berikutnya umpama 100 atau bulan berikutnya lagi seperti itu. Jadi untuk mengetahui berapa uang kita berikutnya, kita kan pakai dihitung berdasarkan kategori aritmatika kita. Selain itu apa lagi siapa yang bisa? Tentu saja jangan bisa. Ayo. Ya. Bisa. Iya bisa juga arisan setiap bulan ya bayar arisan, oke, dan diundi, nah itu bisa. Apalagi yang biasanya di kehidupan sehari-hari kita di sekolah, misalnya di sekolah apa? Di sekolah biasanya apa? Kalau ambil buku, iya ambil buku di perpustakaan. Nah kalau ambil buku di perpustakaan biasanya kena apa? Kenapa? Kena denda ya. Karena hari ini tidak dikembalikan, satu hari dendanya bakal 500. Besoknya didenda lagi berlipatan ya, dendanya kembali sama 1.000. Kemudian dendanya lagi berikutnya 1.500 ya, seperti itu. Jadi itu yang disebutkan tadi, maka dendanya 500, kemudian dendanya lagi 1.000 berlipatan, kemudian dendanya lagi 1.500. Itulah yang dinamakan apa? Sumbu-sumbunya ya. Oke, sumbu-sumbunya. Oke, makasih untuk hari ini ada sesinya anak-anak sekalian. Aku menentukan konsep barisan aritmatika dan menentukan sumbunya. Menentukan sumbunya ke M pada barisan aritmatika. Nah, sumbunya tadi itu yang punya ada warna uangnya tadi itu 500, dendanya lagi itu sumbu namanya 1, 2, 3. Nah, itu yang dimaksud dengan sumbunya. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Masalah kontekstual ini yang dimaksud adalah nanti ada di LKPD. Di LKPD nanti itu ada apalagi namanya kayak soal yang berbentuk cerita. Ibu mau bagi kelompok dulu supaya bentuknya heterogen. Dikatakan laki-laki hanya 4, jadi kita bagi ya. Kita bagi dengan ibu akan membagi nama-nama di kelompoknya dan silakan untuk berdasarkan kelompoknya. Jadi saya ulang, untuk kelompok 1 nanti duduk sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nurul Asisa Alim, Anna Alfatun-Nisa, Resti Amelia, silahkan bergeser ke kelompok 1. Ya. Kemudian, oke. Kelompok 2, sebelah sini anak ya. Muhammad Rafi Aswan, Suki Ramadhani, Nurul Binaya, Nur Safira, Mega Mustika. Oke, kelompok 3, Yaya Hidayat, Anissa Alwafira, Salwa Uswarun, Nur Inaya Safira, Andi Adelia. Oke, dan kelompok terakhir Adel Karunia Levi, Resi Ayu Landari, Mutiara Sabila, Andi Wardana, Fitri Ramadhani. Oke, semua kelompoknya. Ya, baiklah anak-anak sekalian, perhatikan begini. Nah, sekarang kita tahu barisan kita sekarang
tambah 10,13. Dan ada di bawahnya 2, 8, 14, 20. Dan yang nomor 3, 30, 31, 35, 37. Kira-kira di antara itu 1, 2, 3, yang manakah yang bukan barisan aritmatika? Ya, kenapa? 30, 31, 35, 37. Kenapa kalau yang di pertama dulu nomor 1, 1, 4, 7, 10, 13. Kenapa masih pakai aritmatika? Iya, karena selisihnya oke, bagus. Jadi untuk menghitung selisihnya itu dinamakan beda ya. Jadi U1 dikurang U2. Jadi berapa? 4 dikurang 1? 3. Berikutnya lagi 7 dikurang 4? 3. Ya, 10 dikurang 7? 3. Oke, 13 dikurang 10? 3. Kalau yang berikutnya yang nomor 2, ada yang bisa selisih. Selisihnya berapa? Ada yang tangannya? Berapa? Ya, kelompok 3. Ya. Nah, selisihnya jadi A-nya berapa? U1-nya berapa? 2. Ya, 2. Oke, jadi 2, 8, 14, 20 masuk barisan aritmatika karena 8 2 bisa dikurang 1 ya. Jadi 8 dikurang 2 berapa? 6. Berikutnya 14 dikurang 8? 6. Sama ya, 20 dikurang 14? 6. Oke, yang terakhir yang 30, 31 masuk tidak? Iya. Kenapa? Karena bedanya tidak beda ya. Ya. Kalau 30, 31 dikurang 30 dapat berapa? Berapa? Oke, 35 dikurang 31. Ini tidak sama ya, tidak sama urutannya bedanya ya. Tidak, oke. Nah, sekarang ini perhatikan yang tadi kalian sebut ya. Oke, sudah benar. Jadi sama dengan A tambah 2B. Jadi kalau dia 4 A tambah 3B. Jadi kalau 6 itu berarti A tambah 6B sama dengan saya tahu kan? Nah, ini tidak luas nantinya seperti itu. Tak bisa. Nah, kalau kedua kan sama dengan A tambah B ya. Kalau dia sedang satu, kalau dia A tambah A tambah A tambah B. A sama dengan A tambah B. Nah, sama dengan A tambah 5. Makanya ini namanya ini ya. Jadi A-nya dapat ini, nah 5B-nya. Jadi karena ini kita akan 4.500 ya, 4.600. Jadi A-nya keluar di sini, ini tetap 5B, ini tetap di sini. Nanti tidak luas karena ini untuk dibagi ya. Ini sebentar kita akan bagi apanya, sukunya, suku PN-nya, misalnya ujiannya ditanyakan nanti kalau sudah dapat semua. Ini adalah bedanya selisihnya ya. Nah, selisihnya seperti itu. Jadi hanya 12, ini kurang 1, sama dengan 1, sama 4. Ya, jadi jangan dulu kalau kayak kalian itu udah ada kayak bahan jangan langsung 17.000 baru ya, ini diselesaikan di dalam baru kita cari yang lebih kuat. Kalau ini adalah strukturnya, maksudnya dia akan beberapa ternyata kayak 100, kurang
Makanya gunanya mempelajari barisan aritmatika itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk menghitung bagaimana bentuk kayak kilometer motor ya, ada itu yang kilometer motor yang apa nih motor depannya ada 0, 20, 40 kecepatannya ya 60, 80 itu dia seperti deret kan, sorry seperti barisan aritmatika kan bersusun 20, 40 jadi itu 20 dengan 40 bedanya. Nah itu selisihnya ya sama. Jadi kalau umpama dia dalam perjalanan jauh kita menghitung berapa kilometer, nah menggunakan saja itu rumus barisan aritmatika. Di situ salah satunya di mana kita tahu kalau ini adalah barisan aritmatika. Nah, baiklah, biasa lihat ya di yang mana yang peserta tekan ya, kelompok satu dulu, tekan. Ya, ya. Kita jelaskan satu orang saja ya, kita. Ya ini, namanya Nurul Azizah ya, Nurul Azizah. Nurul Azizah dijelasin saja. Oke, bisa dihapus. Mungkin sama, tapi kita mau lihat bagaimana dia menjelaskan, seperti apa temannya menjelaskan. Jadi untuk barisan aritmatika ini saya anggap hampir semua tahu ya, artinya sudah bisa paham ini modelnya, begini bentuknya mencari U2, U3, dan bagaimana mencari bedanya, seperti itu. Jadi seperti yang diketahui di soal itu ditulis suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Jadi dimisalkan sebagai A atau suku pertama. Kemudian di soal juga terdapat jika pada tahun ke-6 memproduksi 4.600 unit barang. Jadi dimisalkan sebagai U6. Nah, untuk mencari suku N diperlukan B, sedangkan pada soal tidak diketahui nilai B-nya, jadi kita menggunakan rumus A ditambah 5B, lalu dimasukkan nilai-nilai yang diketahui, kemudian didapat nilai B yaitu minus 80. Setelah didapat nilai B-nya maka dimasukkan dan tadi didengarkan dari kelompok-kelompok teman-teman yang lain. Ya. Ya. Oke, ya. Oke. Terus lanjut kerja lagi sampai dapat nilai N sama dengan 20. Oke.
Jadi sudah paham ya, yang mana aja, yang mana beda. Kalau bisa diingat-ingat untuk nomor 1 itu kira-kira jawabannya berapa? 12. Perhatikan dulu, dari pelajaran kita ini Ibu melihat hampir keseluruhan ya sudah paham di barisan aritmatika. Sebelum kita sebentar selesai ya, masih ada waktu sebentar, ada angket minat dan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika. Karena dalam PBM Ibu ini itu kan motivasi belajar ya, ada di situ namanya permasalahan itu yang motivasi belajar. Jadi Ibu ambil angket minat, sebentar ada angket minat kalian isi. Jadi sebelum sebentar kita isi angket minat sebelum selesai ya. Nah, dari pembelajaran kita ini ada tidak yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran barisan aritmatika? Yang bisa angkat tangannya dong, siapa? Oke, kelompok 2. Siapa namanya? Oke, silakan Muhammad Raffi Ahmad. Bisa dikasih keras suaranya nah ya? Oke. Jadi kesimpulan pada pelajaran barisan aritmatika adalah dari beberapa contoh di sini kita bisa tahu beda, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama, kemudian di awal barisan disebut suku pertama atau A. Oke, tepuk tangan untuk ya, silakan kelompok 4. Kesimpulan kita bisa tahu, dimana kita bisa tahu manfaat belajar matematika untuk mengetahui jumlah uang imbang setelah berapa lama dengan belajar barisan aritmatika. Oh iya, oke. Apakah saja dalam bahasa versi kalian masing-masing? Terang. Oke, silakan siapa? Kelompok 1. Yang paling jaga di kelompok 1. Oke, ketua kelas ya? Iya. Ngomong saja apa nak? Kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran barisan aritmatika pada pagi hari ini. Kita bisa mengetahui Ya. hasil tabungan kita dari Oke. catatan-catatan yang Iya. telah kita Oke. buat. Oke, apa lagi? Tahu apa lagi? Rumus? Suku. Ya, barisan aritmatika. Ada yang lagi dari manfaatnya apa sih kita pelajari ini? Manfaatnya apa? Sebut saja. Apa manfaatnya? Iya, membantu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti tadi contohnya apa? Coba siapa yang bisa ingat? Apa lagi? Oke, arisan apa lagi tadi? Oke, apa lagi yang harus tadi saya jelaskan? Ada tadi itu? Ya, kilometer. Oke, itu sudah makasih ya untuk hari ini karena kalian sudah bisa memahami, tahu bagaimana membedakan, mencari suku pertama dari barisan aritmatika dan bisa menyimpulkan dari versi kata-kata kalian sendiri. Nah, untuk hari ini karena waktu sisa berapa ya kan? Oke, jadi untuk pelajaran hari barisan aritmatika ini deret aritmatika lagi ya, nanti deret aritmatika. Nah, untuk sebelum Ibu nanti selesai dalam kegiatan kita, ini ada angket yang Ibu bagikan. Di sini angket yang Ibu bagikan ini karena Ibu akan membahas dalam pembelajaran apa itu lagi tadi? Motivasi ya, karena menyangkut motivasi siswa belajar. Jadi Ibu akan membagikan angket minat. Di sini ada tertulis SS, maksudnya sangat setuju, ada keterangannya ya. S adalah setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jadi Ibu bagikan ini kalian isi sesuai dengan apa naluri di hati kalian ya, seperti apa kalian, karena ini angket adalah menyangkut kalian sendiri ya. Dikasih tadi Ibu. Oke. Kalian kan ya, kalian yang tahu bagaimana kalian
Ini angket untuk kalian ya. Maksudnya kalau kalian isi apa kalian seperti ini orangnya atau tidak. Tulis namanya ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Silakan kalian isi itu anketnya berdasarkan minat kalian seperti apa. Ini saja, namanya saja tulis. Dengan nama di situ ganti kelompoknya ya. Di kelas ini ganti saja kelompok. Yang di sini ganti kelas ganti. Tidak sedikit. Cukup sampai di sini. Jadi sebelum kita selesai, saya ingatkan kembali untuk selalu mengulang pelajaran di rumah ya. Mengulang pelajaran di rumah. Kalau susah menghafal itu ulangin terus lagi. Kalian bisa selalu mengulang sama dengan sholat 5 waktu kan. Kalau sholat 5 waktu kalian kayak sudah selalu melaksanakan, maka kalau ditinggalkan kayak ada yang hilang kan, ada yang hilang. Nah, sama dengan pelajaran, kalau menurut kalian itu susah, jangan dicuekin, jangan dilupakan, tapi baca saja, selalu ulang. Kalau usia-usia seperti kalian ini selalu mengulang, insya Allah akan ada yang tinggal. Tidak mungkin tidak ada yang tinggal seperti itu. Jadi selalu diulang. Kalau selalu diulang akan tahu. Jadi konsepnya kalau susah menghafal ulang. Jadi jangan selalu gunakan sekarang zaman kalian di sekarang ada HP kan. Zaman kita dulu hanya mengandalkan buku cetak. Jadi cuma mengandalkan buku pelajaran buku cetak. Sistem fotokopi. Nah zaman sekarang sudah banyak istilahnya dibilang kalau orang pintar itu banyak. Bisa, semua orang bisa pintar. Tapi jangan lupa lagi berakhlak dan gunakan HP sesuai dengan fungsinya. Jadi banyak orang pintar, tapi tidak ada akhlaknya. Jadi anak-anakku sekalian gunakan selain kalian pintar, di sisi lain berakhlak lah. Apalagi di sini dominan Islam ya semua ya. Nah, jadi jangan lupa selalu sholat, ingat selalu sholat ya. Untuk sholat 5 waktu itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Muslim. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kita harus sholat? Supaya apa? Supaya kita ada disiplin dalam sholat itu kan disiplin ya. Dari situlah kita belajar supaya kita bisa disiplin dalam belajar, disiplin dalam hal apa, disiplin dalam kegiatan office dan segala macam kegiatan. Nah, dan hari ini Ibu berterima kasih sekali karena di pelajaran barisan aritmatika ini alhamdulillah kalian semua bisa aktif, bekerja sama dengan teman kelompoknya. Diskusinya tadi yang alhamdulillah berjalan lancar dan terima kasih semua sudah berpartisipasi ya anak-anak sekalian. Aplaus dulu ke semua. Untuk pelajaran hari ini silakan kalian bisa dibuka lagi ya apa isi pelajaran bahasa aritmatika, dan untuk minggu depan kita akan belajar deret aritmatika seperti itu ya. Nah sebelum kita meninggalkan ruangan, sebelum habis waktu, siapa ketua kelasnya untuk berdoa, pimpin doa untuk selesai belajar. Bukan doa belajar ya, doa sesudah belajar. Di pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong cetaknya ditaruh saja di meja, susul cetaknya. Ya, seperti itu. Terima kasih.